pada kesempatan kali ini kita akan segera membahas planning trading kita untuk besok tanggal 13 hari Senin, dan juga kita akan bahas performa saham sebelumnya karena kemarin hari Jumat saya nggak bikin video karena ada keperluan. Maka kita akan bahas performa saham sebelumnya, yaitu hari Kamis tanggal 9 September 2021 ya. Baiklah, kita akan tengok sebentar IHSG-nya. Hari Jumat kemarin ditutup positif ya, hijau maksudnya, dan merupakan kelanjutan dari momentum kenaikan sebelumnya hari Kamis. Namun saat ini IHSG berada dalam zona supply ya, dan di garis resisten. So hati-hati. Biasanya kalau menyentuh zona resisten atau zona supply itu biasanya ada reaksi penurunan harga. Walaupun kita tidak tahu pasti seberapa dalam akan turun, namun biasanya akan ada reaksi. Jadi hati-hati aja apabila nggak kuat dan turunnya nggak tajam, terutama bagi yang megang saham blue chip atau big caps. Saya infokan untuk lebih hati-hati ya, karena ya kalau dia nggak mampu nembus ya bisa turun, dan takutnya kalau misalnya turunnya dalam. Tapi syukur-syukur kalau misalnya bisa nembus ini. Kalaupun nembus saya kira butuh beberapa hari, nggak bisa langsung sehari langsung jebol saya kira ya, kecuali kalau ada news atau sentimen yang sangat positif sehingga resisten trendline, resisten support, resisten garis dan area zona supply ini langsung ditabrak dan tembus. Itu kalau misalnya ada sentimen yang sangat sudden dan positif ya. Overall memang dia sudah mulai membentuk higher low, tapi tetap aja hati-hati karena dia masih dicegat sama resisten. Kemudian alasan kedua adalah regionalnya kelihatannya juga masih berada dalam kawasan sell zone, maksudnya downtrend, dan juga penutupan kemarin futuresnya Hang Seng juga US 500 juga DJI itu turun semua, juga DAX Jerman juga turun semua Jumat malam kemarin dan menguji support. Nah, Hang Seng ini kemudian kemungkinan Senin juga akan menguji support trendline ini, dan Anda bisa watch apabila ini kan dia harus habis mantul nih dari resisten, ya kan, harus mantul dari resisten. Ini saya jelaskan lebih dalam video satunya ya tentang indeks global, Anda bisa lihat. Jadi intinya habis kena resisten dan kemudian terjadi semacam pullback ya, retracement. Jadi seberapa dalam nanti hari Senin dia akan melanjutkan turunnya, tapi saya kira kemungkinan dia akan menguji area support ini dulu, baru akan menjadi penentu apakah jebol atau mantul lagi ke atas ya. Namun volumenya juga nggak terlalu besar, jadi menurut saya kemungkinan akan mantul ke atas ya setelah menyentuh support di daerah-daerah sini. Kemudian akan mantul ke atas. Itu saya kira begitu. Kemudian untuk DE30 ini turun agak tajam itu ya, seperti yang tadi saya ngomong. Kemudian DJI ini juga turunnya lumayan tajam, so hati-hati. Itu sebabnya kita agak waspada mengenai apa yang akan terjadi efeknya ke IHSG hari Senin nanti ya. Lebih detailnya untuk DJI dan saham-saham global Anda bisa lihat di video saya yang satunya lagi. Kemudian kita akan segera masuk ke saham-saham tanggal 9. Tanggal 9 kita ada MLPL, hingga saat ini masih pullback dan belum kena stop loss, jadi Anda coba bisa hold, moga-moga aja dia mantul dari zona demand ini, dan kemudian besok atau beberapa hari mendatang bisa melanjutkan kenaikannya. Kemudian ada BRMS
naik ya 2 hari ini, jadi selamat bagi Anda sudah profit. Kemudian ITIC kayaknya turun juga ya, masih pullback lumayan dalam, jadi Anda tunggu aja mungkin di sekitar support 272. Kemudian Mior kayaknya naik ya, selamat bagi yang sudah profit. Jadi dia naik terus dibanting turun, naik lagi dibanting turun. Jadi bagi Anda yang sudah floating profit, Anda bisa hold dengan stop loss sesuai dengan plan kemarin. Atau bagi Anda yang trade cepat, tentunya Anda sudah profit 2 kali ya, selamat bagi Anda sudah profit. Atau mungkin ya waktu Anda nunggu besoknya ternyata dibawa naik lagi. Ya ini moga-moga aja bisa naik lagi ke resisten 2510 ya. Kemudian ada BKSL kemungkinan akan lanjut, moga-moga dalam beberapa hari ke depan akan lanjut naik ke atas ya. Jadi chartnya masih bagus, Anda masih bisa hold sesuai dengan plan kemarin. Kemudian DMMX juga masih berada dalam zona yang oke. Jadi kemungkinan kalau nggak sideways dulu, kemungkinan dia akan berusaha naik lagi, menjebol dari resisten supply ini. Dan ini sudah jebol sedikit, mungkin dia akan lanjut, sangat mungkin. So tetap stick on the plan, Anda bisa hold, siapa tahu ini masih bisa naik lagi jangka panjangnya seperti yang kita lihat sebelumnya ini. So Anda coba kalau mau follow trend boleh. Bagi Anda sudah masuk ya, stop lossnya tetap seperti kemarin di bawah MA20 atau di bawah candle ini atau di bawah MA50 ini ya. Itu untuk di MMX. Kemudian ada Yellow ini juga keren, naik banget ya, masih naik banget dan masih cuan lagi bagi Anda yang masih hold, dan dia sudah melampaui target sangat jauh ya. Selamat bagi yang sudah profit. Bagi Anda yang masih mau hold silahkan, siapa tahu nanti dia membentuk sideways lagi dan masih naik lagi. Tapi saya saran Anda take profit dulu minimal sebagian. Oke, kita akan masuk ke saham-saham hari Senin. Hari Senin ada BBHI ya. Ada BBHI oke banget ya, sangat uptrend, dan kemungkinan hari Senin akan lanjut karena volume cukup besar, walaupun saat ini dia sedang dihadang oleh resisten ya, saya kira ada kemungkinan resistennya akan dijebol atau tembus, walaupun dia mungkin perlu 1-2 hari lagi. So Anda tetap hold bagi yang sudah punya, dan good newsnya juga dia mulai, ini bukan golden cross ya, jadi MA20 nya akan mantul dari MA50. Jadi bagi Anda yang belum punya, Anda bisa tunggu di area support yaitu sekitar 2500-an, atau di atasnya sedikit juga tidak apa-apa, tapi Anda cek apakah di daerah-daerah sana ada area bid area yang cukup tebal yang layak untuk Anda coba untuk sebagai entry masuk ya. Stop loss maksimalnya di 2210 atau di 2050. Moga-moga karena ada sentimen berita yang baik juga, hopefully ini bisa tembus sampai bisa mencapai resisten sekitar 3700-an. Itu untuk BBHI. Kemudian ada ANTM, ini juga akumulasinya masih bagus, dan walaupun demikian ini sudah naik kencang 2 hari dan saat ini sedang menguji area resisten ya, so Anda be careful aja. Kemungkinan sih ada sedikit reaksi lah, mungkin akan turun sedikit dan kemudian akan balik naik. Turunnya sampai mana ya, kemungkinan ada sampai support sini kira-kira 2520, kemudian baru dia akan lanjut mantul ke atas ya. Tapi kalau misalnya agresif banget ya, kemungkinan langsung dia akan menembus resisten ini. So Anda bisa lihat aja, siapa tahu langsung ditembus. Jadi bagi Anda yang mau masuk, kalau saya sih mending nunggu dulu di bawah. Kalau ketinggalan bagaimana Pak? Tidak apa-apa ya, berarti ini bukan rezeki Anda, atau mungkin kita dikasih rezeki yang lain di saham yang lain. Dan another reason adalah dia keluar dari zona symmetrical triangle
Dan kemudian dia juga mantul dari moving average 200. Jadi ini konfirmasi yang sangat luar biasa. Kemungkinan akan lanjut naik kenceng kalau saya bilang, karena dia keluar dari triangle ini biasanya naiknya kenceng banget. Dan another option, Anda masih bisa nunggu di kotak hijau itu kalau misalnya pullbacknya cukup dalam, atau mungkin suatu saat nanti harga kembali ke sana, Anda masih bisa tunggu di sana. Dan juga di area gap ini Anda bisa tunggu, siapa tahu harga juga bisa dibawa ke sini kemudian naik ke atas. Kemudian ada Astra. Astra juga bagus ya, tapi dia sekarang sedang menguji MA 200. Nih saya tulis fighting MA 200. So dia kemungkinan akan mantul. Nah, ini sudah mantul ini, menguji area demand di bawahnya. Harga itu akan selalu mencari support ya. Jadi sekarang dia mencari support di sini dan sudah ketemu dan mulai terpantul naik kembali ya. Moga-moga aja Senin dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Moga-moga jebol aja MA 200 ini. Selamat bagi Anda yang sudah hold sejak lama. Dia sudah golden cross dan mulai membentuk uptrend ya, higher low, higher low, higher low, higher high, higher high, higher high. Jadi kalau kemungkinan dia kehadang MA 200 sesaat ya, mungkin dia akan sideways dulu, kemudian nanti lanjut naik lagi. Kemudian ada BKSL. BKSL saya kira masih ada potensi untuk terbang ya. Saya kira masih ada potensi untuk terbang lagi karena dia membentuk pola yang cukup menarik, yaitu pola N dan higher low. So bagiannya sudah hold BKSL dari beberapa hari yang lalu sejak diinfokan. Anda bisa tetap hold dengan stop loss yang kemarin. Kita harapkan hari Senin dia mampu untuk break resisten ini dan mencapai target kira-kira 73, karena volumenya juga lumayan ya. Sudah lebih dari volume hari sebelumnya dan dia ditutup hijau. Saya kira besar kemungkinan hari Senin, Selasa atau beberapa hari mendatang ya, moga-moga IHSG-nya juga bersahabat ya, bisa naik ya. Kemudian ada PTBA. PTBA itu juga masih potensi naik, volumenya juga bagus. Saya kira dia ada upaya setelah dia mantul dari area demand ini ya, kelihatannya mantul dari sini ya, dia akan lanjut mau menjebol resisten ini. Bagian yang sudah punya Anda bisa tetap hold, karena ini overall MA 20 nya sudah di atas 50. Terus kemudian ini sudah golden cross. Volume dan akumulasinya juga oke. Saya kira minimal dia akan menguji resisten MA 200 ini ya. Saya kira 2450 nyampe lah. Kita lihat aja, bila Anda mau masuk, stop loss maksimalnya di 2240 ya. Moga-moga aja tembus atau minimal sampai MA 200. Another resistennya adalah yang selanjutnya adalah ini, kira-kira 2530. Moga-moga aja nyampe ke sana ya. Jadi selamat bagi yang sudah hold sejak lama. Kemudian aja Cepin ini juga chartnya oke. Tuh cakep banget kan, dan dia sudah pullback dari area demand. So mungkin bagi Anda yang sudah nunggu dari demand sejak lama, cakep banget. Dan ini membentuk pola mirip W ya, dan ini momentumnya kenceng ini. Dia habis mantul juga dari area swap ya, area swap demand. Jadi saya kira dia akan potensi lanjut naik ke atas, kira-kira sampai 7.000-an saya kira dapat ya. Bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa langsung masuk atau nunggu pantulan ke bawah sedikit, cari bidnya yang tebel. Mungkin kira-kira di 6.600-an. Kira-kira nunggu di 6.600-an, 6.600. Ya, mantul daerah 6.600-an lah hopefully, atau di MA 20 ini kira-kira. Ya, moga-moga lanjut naik ke 70.25-an ya. Itu resisten yang pertama. Kemudian resisten yang kedua adalah 7.450. Dan another reason adalah ini sudah mulai golden cross ya. Golden, moga-moga dia lanjut naik kenceng deh. Ya, itu untuk Cepin, berlaku juga untuk Japfa dan WMUU, moga-moga mereka juga ikut naik. Kemudian ada NIKL.
NIKL juga volumenya cukup lumayan ya, 2 kali volume letupannya lumayan, dan dia sudah break dari moving average 20 dan sudah berusaha untuk break lagi MA 50 nya ya, jadi dia sudah membentuk pola mirip N. Moga-moga aja dia jebol dan naik ke MA 200, atau ini juga bertepatan dengan area resisten 1195. So bagi Anda yang mau masuk, karena ini baru saja break dari resisten kecil di sininya, Anda bisa masuk dengan stop loss di bawah MA 20 kira-kira di 1015-an, dan kemudian Anda pantau beberapa hari mendatang. Bila chartnya masih oke, ya Anda bisa hold, dan bila belum kena stop loss tapi chartnya mulai jelek, Anda boleh cut separuh, dan separuhnya Anda hold sampai kena stop loss, atau siapa tahu masih naik lagi ya. Kalau naik lagi, Anda bisa nambah posisi lagi, kurang lebih itu. Kemudian ada MLIA juga oke. Setelah kemarin sempat PHP dibanting sebentar, dia mungkin gedak agar beberapa retailer turun ya. Dan saya kira kali ini dia akan, karena dia sudah mantul lagi di area demand untuk second test dan juga MA 250, saya kira kali ini apalagi dia sudah break dari resistennya ini dan juga volumenya bagus ya, dan saya kira ada potensi untuk lanjut ke 1490. Jadi bagian yang mau masuk, Anda bisa langsung masuk dengan stop loss pendek di 1290 atau di 1200-an. Kalau misalnya Anda sudah punya dan kemarin masih nge-hold dengan stop loss di sekitar sini kan, kalau nggak salah saya ngomongnya, ya selamat. Ini waktunya Anda moga-moga menuai profit dalam beberapa hari mendatang. Nobu kemudian ya, Nobu juga masih bagus. Dia mulai menunjukkan gejala reversal, moga-moga nggak PHP. Karena dia mantul dari area demand ya, dari area demand ini dekat area demand yang sebelumnya udah jebol, mungkin kena stop loss. So ada cikal bakal mulai berusaha naik dan volumenya masih kecil ya, keluar candle hijau ya. Saya kira ada potensi kalau Anda mau masuk, Anda bisa stop lossnya di bawah kotak hijau ini atau di bawah candle ini 1100. Hopefully dia bisa terbang naik ke 1520. Itu Nobu. Kemudian ada MPOW. MPOW ini juga oke. Ya, dia sudah over target sejak pertama kali saya infokan. Bagi Anda yang masih hold, selamat, moga-moga aja dia akan lanjut lagi ke 168-an ya. Dia udah break dari resisten ini dan polanya cukup oke ya. Dia membentuk pola mirip N gini. Kemudian ada BTPS sudah mulai break resistennya, jadi ini boleh saya katakan ini sudah break ya, walaupun kecil. So Anda bisa langsung masuk atau nunggu di bawahnya sedikit, kira-kira di angka 3000-an. Kemudian stop lossnya maksimal paling dekat di 2850 atau maksimal di 2820-an lah. Saya kira dia akan mengejar nggak lama target MA 200. So selamat bagi Anda sudah masuk dan masih hold ya. Kemudian Harum ini juga bagus, break dari MA 20 dan break dari MA 50. Saya kira dia akan berusaha untuk golden cross, dan saya kira sangat mungkin target yang kita gambar ini akan tercapai karena dia sudah mulai breakout juga dari downtrend line-nya. Ini downtrend-nya udah mulai di break dengan lilin terbaru kemarin hari Jumat. So selamat bagi Anda yang sudah masuk, terutama bagi Anda yang sudah masuk sejak di info di MA 200 ini 4750. Hopefully Anda bisa menuai profit yang berlimpah atau setidaknya sampai 5725 lah setidaknya. Ya, ini target pertama. Kemudian ini target kedua, dan bagi Anda yang mau masuk nyusul masih bisa karena ini sudah break dari resisten atau supply-nya. Ada dua opsi, Anda bisa nunggu di 5100-an atau mau langsung nyejal masuk kecil dulu di atas juga bisa.
Stop loss maksimalnya di bawah garis biru kira-kira 4.900, atau kalau mau paling bawah ya di bawah EMA 200, maksimalnya 4675. Kemudian ada Elmas. Nah, ini info dari Pak Made tadi di grup. Saya lihat memang oke juga karena dia lagi mandul dari moving average 50-nya dan chartnya kelihatannya kudu naik ya, kepingin naik gitu maksudnya. Jadi saya kira ini juga sudah break dari resisten. Kemudian ini ada candle paku ya, seperti yang saya info, mirip-mirip banget, dengan sangat mirip candle pakunya, dan dia berada di support, ada dua paku ya. Itu maksudnya candle gravestone sudah break. So bagi Anda yang mau masuk, kayaknya ini gorengan. Anda mau masuk ya gorengan banget. Anda bisa langsung masuk dengan stop loss maksimal di 110. Hopefully dia bisa terbang minimal sampai sini 147, atau dia bisa sampai juga ke 175. So kalau kita misal proyeksikan, sebentar, Anda langsung masuk di sini, karena kalau gorengan gini mungkin pullback nggak dikasih, tapi bisa juga dikasih, ada dibanting. So ya itu resikonya. Jadi ada dua kemungkinan Anda bisa masuk di sekitar dua harga itu kurang lebih ya. Let's say kita masuk langsung, resikonya pun masih rendah ya, 12% dibandingkan dengan profitnya 20%. Atau profit yang jedoknya dalam waktu tidak terlalu lama itu kira-kira 43% loh ya. So Anda bisa masuk kecil dulu. Kalau misalnya dia break lebih lanjut, Anda nambah posisi. Stop lossnya kurang lebih seperti itu di situ. Dan kalau lihat lagi, ini kelihatannya terbentuk triangle ya, mirip triangle, bukan mirip ya, memang triangle. So symmetrical triangle seperti yang saya selalu info, biasanya kalau tembus itu dia akan naiknya akan kencang banget. So jangan lupa, jangan disia-siakan, walaupun mungkin Anda cuman titip sandal aja, artinya masuk lot kecil dengan ekspektasi kenaikannya super gede sehingga dapatnya juga lumayan, itu juga nggak apa-apa. So menurut saya ini layak juga untuk diperhatikan. Oke. Thank you Pak Made. Jadi thank you juga teman-teman yang lain sudah banyak memberikan masukan untuk saham-saham apa aja yang layak untuk kita tradingkan dalam minggu depan atau beberapa hari mendatang. Saya kira sekian dulu untuk planning kita besok. Selamat mempersiapkan diri, mumpung waktunya masih panjang. Jadi ya moga-moga aja apa yang kita planningkan ini boleh menghasilkan hasil yang baik hari Senin. Dan saya kira itu aja lah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam profit. Terima kasih.